Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Ibu, saya Fitri Mawarni, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Prodi S1 Pendidikan Olahraga, NIM 221110242237. Ingin mewawancarai tugas akhir semester saya tentang kebijakan Menteri Pendidikan, mata kuliah evaluasi pelajaran pendidikan jasmani. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Alhamdulillah saya bersedia untuk diwawancarai. Ya, uh, mohon maaf. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu Ibu, wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif tenaga pendidikan tentang rancangan kebijakan terbaru Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta mengidentifikasi tantangan, harapan, dan saran yang dimiliki oleh tenaga pendidik dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan. Bisa kita mulai, Bu? Ya, boleh kita mulai. Saya perkenalan dulu ya Mbak Fitri. Ya, terima kasih atas kesempatannya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Jumiana. Saya adalah salah satu guru di sekolah negeri yang ada di Kota Bontang. Tepatnya saya mengajar di SDN 004 Bontang Barat di daerah Kota Bontang. Saya mengajar sebagai guru kelas mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Boleh Mbak Fitri, apa pertanyaannya? Yang pertama, sebagai tenaga pendidik, bagaimana Ibu melihat kebijakan terbaru dari Menteri Pendidikan itu? Kebijakan terbaru yang telah disampaikan oleh Pak Menteri, menurut saya sudah sangat baik. Insya Allah ke depannya kami sama-sama menunggu untuk pelaksanaannya ke depannya. Semoga dengan menteri yang baru, dengan kebijakan yang baru, membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Mbak Fitri. Ya, baik. Lanjut pertanyaan kedua ya, Bu. Iya, boleh. Dari kebijakan itu, menurut Ibu, apa aspek yang paling menarik dan relevan bagi pendidikan di Indonesia saat ini? Setelah saya kemarin melihat ya tentang kebijakan-kebijakan terbaru yang diutarakan oleh Menteri baru, banyak positif yang bisa kita ambil, terutama untuk pendidikan di Kota Bontang itu kebijakan yang akan lebih baik itu tentang penanaman pendidikan karakter bagi peserta didik. Terus tuh tentang kewajiban 12 tahun untuk sekolah bagi peserta didik. Kan kita tahu ya kalau misalnya di daerah-daerah pedalaman ataupun nanti di kota-kota besar, anak-anak itu kalau misalnya dia contohnya di Kota Bontang, ada anak-anak di daerah pesisir di mana dia kalau misalnya ayahnya itu tukang nelayan, setiap lagi musim panen ikan, datang ikan, mereka pada datang untuk mengambil ikan-ikannya dijual dengan mendapat pendapatan seperti itu. Dia lupa dengan pendidikannya. Dengan adanya wajib pendidikan 12 tahun bagi peserta didik itu baik. Penanaman karakter itu juga sangat baik untuk anak-anak khususnya di Kota Bontang ya, lebih luasnya di Indonesia karena pendidikan karakter, adabnya anak-anak itu masih, karena kan generasi Z ya. Kalau generasi Z itu informasi cepat masuk tapi tidak disaring atau diterima dengan baik. Seperti itu Mbak Fitri. Jawab Ibu. Selanjutnya, apa pendapat atau Ibu terhadap kebijakan pendidikan yang baru ini? Apa yang menurut Ibu masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam kebijakan tersebut? Harapan saya dari kebijakan-kebijakan baru ini semoga semua dapat terlaksana dengan baik, terutama merata untuk daerah. Biasa ya kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan baru itu selalu diutamakan di daerah Pulau Jawa. Kalau bisa, harapan saya entah itu di Pulau Jawa, entah itu di Kalimantan, kita satukan biar semua satu suara, satu server begitu. Jadi nanti penyampaiannya ke daerah-daerah sama merata, tidak ada
perbedaan antara di kota besar dengan di kota-kota yang ada di pelosok seperti itu. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, satu kebijakan yang disebutkan adalah peningkatan kualifikasi guru menjadi minimal D4 dan S1. Apa pendapat Ibu tentang kebijakan ini, terutama bagi guru yang sudah lama mengabdi tapi belum memenuhi kualifikasi tersebut? Oh, saya sangat sambut baik. Waktu awal-awal saya juga terjun menjadi guru, kenapa memilih menjadi guru? Itu sudah memang ada kualifikasi. Jika ingin menjadi guru, ke depannya harus memiliki pendidikan S1. Kita tahu ya kalau guru-guru udah senior, itu pasti pendidikan terakhirnya ya ada yang D3 atau masih ada yang SMA. Tapi untuk di Kota Bontang, sudah hampir 100% guru-gurunya sudah memiliki sarjana S1-nya. Saya sambut baik semua kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan keprofesionalan seorang guru. Seperti itu. Baik, Ibu. Lanjutnya, Ibu. Mendikbud mengatakan terkait artificial intelligence atau pendidikan yang akan menjadi bagian dari kurikulum atau mata pelajaran pilihan mulai dari tingkat sekolah dasar. Apa pendapat Ibu tentang hal itu? Oh, sangat baik pendapat saya. Karena kan sekarang generasi Gen Z, anak-anak itu tahu semuanya, bisa mencari apalagi dengan AI ya. Sekarang guru tuh wajib harus melek teknologi, tahu kalau misalnya diberi tugas, ini tugasnya lewat AI atau tugasnya dia bisa cari sendiri, ngerangkum sendiri. Terus harapan saya guru-guru tuh juga ada sosialisasinya biar tahu. Kan AI ini masih kedengaran, masih tergaung untuk di daerah kota-kota besar. Seperti di daerah Bontang, ada guru-guru yang senior yang masih belum tahu ternyata bahwa AI itu agak ada mudahnya, ada positif dan ada negatifnya. Jadi harapan saya dengan penggunaan AI itu, guru-guru dapat disosialisasikan, guru-guru bisa beri pemahaman dan pengertian bahwa soal seperti apa sih yang menggunakan AI, bentuk jawaban seperti apa sih. Mungkin kalau dia terlalu sempurna jawaban itu, kita bisa mencari tahu, bisa cross check langsung dengan bertanya jawab dengan siswanya. Siapa tahu kan anak-anak zaman sekarang saking canggihnya ada AI, dapat materinya, dapat bahan pelajarannya, tinggal di copy paste, ditanya nggak tahu. Jadi cara cross check langsungnya guru-gurunya itu bisa seperti bertanya jawab. Apalagi kalau guru-guru senior ya, yang bukan nggak tahu apa-apa, belum mengetahui, wajib kita sosialisasikan seperti itu. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Melanjuti pertanyaan selanjutnya, Menteri Pendidikan juga mencanangkan peningkatan kesejahteraan guru, termasuk melalui program sertifikasi dan tunjangan. Bagaimana Ibu menilai konteks kesejahteraan guru? Oh, saya sambut sangat baik. Apalagi sekarang ya, di tahun 2024 ini untuk sertifikasi guru sangat dimudahkan. Tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya di mana kalau menempuh pendidikan sertifikasi bisa 6 bulan, bisa 2 bulan dengan walaupun bisa secara daring, online atau secara tatap muka. Sekarang lebih dimudahkan, kita dapat mengajar dengan tenang, tidak meninggalkan siswa, juga kita dapat mengerjakan tugas-tugas itu. Apalagi tahun 2024 udah ada piloting 1, piloting 2 sampai piloting 3. Jadi bisa membackup semua guru-guru yang belum tersertifikasi, apalagi guru-guru senior ya yang sudah lama mengabdi tapi nggak dipanggil-panggil. Ada juga guru yang sudah baru berapa tahun mengabdi tapi sudah dipanggil. Jadi semua merata, semua bisa dipanggil untuk mengikuti sertifikasi sehingga kesejahteraan mereka untuk di tahun-tahun kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan saya berharap dengan meningkatnya kesejahteraan para guru-guru juga dapat meningkatkan pendidikan untuk anak-anak Indonesia, terutama yang ada di Kota Bontang dan seluruh yang ada di Kalimantan, seperti itu. Iya. Masih bisa ya, Bu? Boleh. Masih banyak ya? Nggak apa-apa, boleh. Apakah kebijakan terkait kesejahteraan guru sudah mencakup kebutuhan guru di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar? Apa yang menurut Ibu
lakukan agar kesejahteraan guru lebih merata? Untuk kesejahteraan di 3T menurut saya itu saya masih agak kurang-kurang paham, tapi yang saya tahu pengetahuan saya untuk daerah-daerah 3T apalagi guru-guru yang mengajar di daerah tertinggal, terluar dan terdalam pasti mereka sudah mendapatkan kesejahteraan dengan penambahan-penambahan seperti uang transportnya kalau misalnya terlalu jauh jalanannya atau sarana prasarananya lebih ditingkatkan. Kalau harapan saya yang di daerah 3T itu kalau misalnya ada pemberian bantuan atau seperti apa bisa lebih diutamakan di sana karena di daerah 3T itu walaupun kita tahu jauh tapi kita jangan meninggalkan karena banyak anak-anak yang berpotensi di pedalaman sana entah itu berpotensi di bidang akademik atau non akademik kalau kita tahu kita rangkul bersama-sama. Tapi kalau untuk di daerah 3T saya tahu di daerah Kalimantan mereka sudah mendapat tunjangan untuk kesejahteraan mereka seperti itu. Kalau memang saya salah saya mohon maaf tapi pengetahuan saya teman-teman saya yang mengajar di daerah seperti anak di sana ada tunjangan-tunjangan yang beda dengan yang ada di daerah kota. Pemanfaatannya saja. Iya. Bu, nah pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Sarana dan prasarana pendidikan seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran yang optimal. Bagaimana Ibu menilai kebijakan yang berfokus pada renovasi sekolah dan pembangunan fasilitas lainnya? Seperti itu kalau misalnya di daerah Kota Bontang ya, untuk sarana prasarana itu sudah amat sangat baik untuk distribusinya daerah yang tinggal di di laut atau daerah karena sekolah di Bontang kan di laut sama di ujung-ujung Kota Bontang itu untuk pembagian pemerataannya sarananya sudah sangat baik. Hanya saja mungkin kalau di daerah yang 3T tadi yang saya sebutkan mungkin kalau ada pendistribusian atau pembagian sarana prasarana atau seperti apapun kalau bisa mereka juga diperhatikan bisa lebih awal daripada kita yang di kota-kota seperti itu bisa lebih diprioritaskan menyangkut pemerataan baik itu dari sarananya, dari ilmunya dan dari informasi yang dia dapatkan seperti itu. Oh baik Ibu, terima kasih. Iya. Ya, selanjutnya. Boleh. Sebagai tenaga pendidik nih Bu, kami seringkali terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pendidikan. Bagaimana menurut Ibu, seberapa efektif kebijakan ini akan dievaluasi dan diperbaiki ke depannya, terutama dengan melibatkan masukan dari para guru? Iya, mungkin akan sangat efektif kalau semua elemen guru baik itu elemen guru yang ada di kota, guru yang ada di pedalaman, guru ada yang di daerah pinggiran semua itu ikut andil, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan atau misalnya ada musyawarah atau seperti apa semua diajak. Jadi kita tahu apa kekurangannya, kita tahu apa masalahnya dan kita bisa mengevaluasi untuk kedepannya. Jadi semuanya, baik misalnya guru yang kalau misalnya secara kebijakan menteri secara luas ya, secara menyeluruh untuk Indonesia mungkin bisa daerah mana diambil, daerah Jawa ada diambil, Papua ada diambil. Kita tanya apa aja masalahnya, apa aja yang perlu mereka tingkatkan untuk evaluasi ke depannya bagi pendidikan Indonesia. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya Bu, sebagai tenaga pendidik, ada kebijakan atau kebijakan pendidikan yang dirasa kurang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan sekolah tempat Ibu mengajar? Mungkin dalam pelaksanaan di lapangan ada kendala pasti, ada human error itu pasti, tapi kalau misalnya kita dapat menyikapinya dengan sabar, dengan tidak terburu-buru pasti bisa diselesaikan. Mungkin di daerah Jawa atau di daerah yang dekat dengan kota-kota besar Jawa, Bali, di mana itu lebih cepat daerah Jawa lah lebih cepat informasinya dibandingkan kami di daerah pelosok. Itu aja mungkin nanti untuk pemerataan informasi itu bisa lebih sama seperti itu.
Baik pelaksanaan Ibu. penerbangan. Ibu, apa harapan Ibu terhadap kebijakan pendidikan yang akan datang? Apa prioritas yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar pendidikan di Indonesia semakin berkualitas dan merata? Harapan saya ya semakin maju pendidikan Indonesia, semakin merata, tidak dibeda-bedakan, semua dari ujung utara dari Sabang sampai Merauke, wilayah NKRI ini sama-sama mendapatkan prioritas pendidikan yang baik, mendapatkan sarana yang baik, mendapatkan ilmu dan pendidikan yang baik bagi guru-gurunya. Tidak dibeda-bedakan seperti itu. Ya, dan baik Ibu, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang menurut Ibu sekarang yang harus menjadi fokus utama dalam perbaikan pendidikan di Indonesia nih Bu? Fokus saya sih untuk saat ini adalah penanaman pendidikan karakter dan adab anak di sekolah. Adab dia, karakter mereka jika bertemu dengan orang yang lebih tua, cara berbicara, cara menyapa yang baik kepada teman, seperti itu, tidak ada diskriminasi, tidak ada pembulian, di baik di sekolah maupun di kelas mereka maupun di tempat-tempat lingkungan masyarakat karena miris juga kalau melihat anak lewat depan gurunya cuma diam aja seperti itu kan banyak sekali tidak hanya satu dua apalagi di daerah-daerah kota besar yang komunikasi mungkin ada komunikasi gurunya yang kurang apalagi di daerah-daerah seperti jangankan seperti di kota Bontang pun kami menanamkan pendidikan karakter dan adab kepada anak-anak bagaimana mereka dapat menempatkan diri baik itu di masyarakat maupun di lingkungan sekolahnya dengan baik berteman dengan baik tanpa adanya diskriminasi dan perundungan bagi mereka seperti itu. Betul. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas wawancara yang berharga ini. Semoga bisa didengar dan mengapresiasi semua yang dengar wawancara kita ini ya Bu. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih sudah menghubungi saya untuk melakukan wawancara ini. Jika memang saya ada salah, khilaf atau keliru dalam jawaban saya atau tidak dapat bukan tidak dapat memuaskan, tidak dapat sesuai dengan keinginan, saya mohon maaf. Itu ilmu yang saya dapat, kurang lebihnya juga saya mohon maaf Mbak Fitri. Semoga ini bisa membantu dalam ujian akhir sekolah, akhir kuliahnya Mbak Fitri. Sukses selalu untuk ke depan. Semoga dapat menjadi guru yang hebat dan menginspirasi buat seluruh peserta didik di Indonesia. Thank you Bu. Ya, dan ganggu malamnya. Tidak apa-apa Mbak Fitri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Dadah.